Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Lucia Seja dengan nomor induk mahasiswa 141-909. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Biologi dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Di sini, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang peralatan laboratorium IPA Biologi yang wajib dimiliki sekolah SMP atau sekolah menengah pertama. Di sini, teman-teman, ada 4 jenis. Yang pertama itu ada perabotan. Yang kedua ada peralatan pendidikan, yang ketiga ada media pendidikan, dan yang terakhir yang keempat ada pelengkap. Oke teman-teman, kita akan memulai dari jenis yang pertama, itu perabotan. Perabotan ini teman-teman terdiri dari yang pertama ada kursi dengan deskripsi, kuat, stabil, dan mudah dipindahkan. Yang kedua ada meja peserta didik, itu kuat dan stabil, ukuran memadai untuk menampung sekelompok peserta didik maksimum 7 orang. Yang ketiga ada media demonstrasi, kuat dan stabil. Luas media demonstrasi memungkinkan untuk melakukan percobaan demonstrasi dan menampung peralatan dan bahan yang diperlukan. Tinggi media demonstrasi memungkinkan seluruh peserta didik dapat melihat percobaan yang didemonstrasikan. Terus ada meja persiapan, ukuran memadai untuk menyiapkan materi percobaan. Terus ada lemari alat, itu ukuran memadai untuk menyimpan semua alat dan dapat tertutup dan dapat dikunci. Terus ada lemari bahan, itu ukuran memadai dan dapat menampung semua bahan, tertutup dan dapat dikunci dan tidak mudah berkarat. Ada bak cuci, tersedianya air bersih dalam jumlah yang memadai. Oke teman-teman, yang jenis kedua itu ada namanya peralatan pendidikan. Itu terdiri dari mistar, deskripsinya itu panjang minimum 50 cm dengan ketelitian 1 mm. Ada jangka sorong, ketelitiannya 0,1 mm. Terus ada timbangan, memiliki ketelitian yang berbeda. Stopwatch, ketelitiannya 0,2 detik. Roll meter, panjang minimum 5 meter dengan ketelitian 1 mm. Ada termometer 100 derajat Celcius, ketelitiannya 0,5 derajat. Ada gelas ukur, ketelitiannya itu 1 ml. Sama massa logam dari berbagai jenis yang berbeda, minimum masanya 20 gram. Terus teman-teman ada yang namanya multimeter AC atau DC 10 kOhm per volt. Itu dapat mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Batas ukur minimum arus itu 100 mA sampai 5 ampere. Batas ukur tegangan DC itu 100 mV sampai 50 volt. Batas ukur tegangan AC itu 0 sampai 250 volt. Terus ada namanya batang magnet. Itu dilengkapi dengan potongan beberapa jenis logam. Ada globe, itu memiliki penyangga dan dapat diputar. Diameter minimum 50 cm. Dapat memanfaatkan globe dari perpustakaan. Terus teman-teman ada namanya bola tata surya. Itu dapat menunjukkan terjadi gerhana dan masing-masing planetnya dapat mengelilingi matahari. Teman-teman ada namanya garpu tala. Garpu tala ini berbahan baja, memiliki frekuensi berbeda dalam rentang audio. Ada juga bidang miring, kemiringan dan kekasaran permukaan dapat diubah-ubah. Dinamometer, itu ketelitiannya 0,1 N per cm. Ada katrol tetap, ada katrol bergerak. Ada balok kayu, memiliki massa, luas permukaan, dan koefisien gesek berbeda. Terus ada namanya percobaan muai panjang, mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data pemuai minimum untuk 3 jenis bahan. Terus ada namanya percobaan optik, itu mampu menunjukkan fenomena sifat bayangan dan memberikan data tentang keteraturan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, jarak fokus, lensa cembung, lensa cekung, cermin cembung, masing-masing minimum dengan 3 kali jarak fokus. Ada percobaan rangkaian listrik, itu mampu memberikan data hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan. Teman-teman ada namanya gelas kimia, itu berskala volumenya 100 ml. Terus ada
namanya model molekul sederhana. Minimum terdiri dari atom oksigen, hidrogen, belerang, dan nitrogen. Masing-masing atom ini dapat membentuk molekul. Terus ada namanya pembakar spiritus. Terus ada cawan penguap. Itu bahan keramik permukaan dalam diglasir. Kaki 3 itu dilengkapi oleh kawat kasak dan tingginya disesuaikan dengan pembakar spiritus. Ada plat tetes, itu minimum ada 6 lubang. Ada pipet tetes plus karet ujungnya pendek. Ada mikroskop monokuler, minimum 3 nilai perbesaran objek dan 2 nilai perbesaran okuler. Terus ada namanya kaca pembesar, itu minimum 3 nilai jarak fokus. Ada juga poster genetika, isi poster jelas dan berwarna, minimum ukurannya itu A1. Ada model kerangka manusia, itu tingginya 150 cm. Ada model tubuh manusia, itu tinggi minimum 150 cm, organnya terlihat jelas dan dapat dilepaskan dari modelnya. Dapat diamati oleh seluruh peserta didik dengan jelas. Ada gambar atau model peredaran darah manusia, pencernaan, pernapasan, jantung, telinga, mata, dan tenggorokan manusia itu. Deskripsinya, jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna. Ukuran minimum 1A, dan jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Terus yang terakhir dari peralatan pendidikan itu ada namanya petunjuk percobaan. Oke teman-teman, kita akan masuk ke bagian yang ketiga, ke jenis yang ketiga itu ada namanya media pendidikan. Itu terdiri dari papan tulis. Ukuran minimum papan tulis itu 90 kali 200 cm. Diletakkan pada posisi yang dapat dijangkau atau dilihat dengan jelas oleh semua peserta didik. Oke teman-teman, yang terakhir atau yang keempat ada pelengkap. Itu terdiri dari soket listrik. Deskripsinya, 1 soket listrik di meja peserta didik, 2 soket listrik di meja demo, dan 2 di ruang persiapan. Ada alat pemadam kebakaran, itu dapat dioperasikan. Ada peralatan P3K, itu terdiri dari kotak P3K dan isinya tidak kadaluarsa, termasuk obat untuk luka bakar dan luka terbuka. Ada tempat sampah dan jam dinding.